Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Suryani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 di STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar pendidikan tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Baik, untuk materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Di dalam tujuan pendidikan terdapat tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan umum pendidikan. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir, atau tujuan bulat. Tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang berlaku untuk seluruh lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu negara. Tujuan umum pendidikan yang berlaku di Indonesia disebut tujuan pendidikan nasional. Tiap-tiap negara mempunyai tujuan pendidikan nasional. Untuk negara kita, tujuan nasional seperti yang telah diuraikan di muka tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Adapun tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan khusus pendidikan. Tujuan khusus sebagai indikasi tercapainya tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan tertentu, baik berkaitan dengan cita-cita pembangunan suatu bangsa, tugas dari suatu badan atau lembaga pendidikan, bakat kemampuan peserta didik, seperti memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk bekal hidupnya setelah ia tamat, dan sekaligus merupakan dasar persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu tujuan khusus dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai martabat yang paling luhur di antara makhluk lain. Dalam rangka mencapai pemenuhan dirinya sebagai makhluk yang berkodrat dan bermartabat paling luhur di antara makhluk ciptaan lain, manusia perlu dididik. Di dalam subjek pendidikan terdapat subjek didik dan subjek pendidik. Di sini saya akan menjelaskan subjek didik terlebih dahulu. Subjek pendidikan sebagai peserta didik atau anak didik. Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Nah, di sini yang menjadi subjek didik yang pertama itu ada siswa.
Mahasiswa adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua ada pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah maupun tingkat atas. Ketiga ada mahasiswa. Mahasiswa adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Yang keempat ada murid. Murid memiliki definisi yang hampir sama dengan pelajar dan siswa. Yang kelima ada warga belajar. Warga belajar adalah istilah bagi peserta didik non-formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat atau disingkat dengan PKBM. Dan yang terakhir itu ada santri. Santri adalah istilah bagi peserta didik pada jalur pendidikan non-formal, khususnya pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasiskan agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek pendidik. Di sini yang pertama yang menjadi subjek pendidik adalah orang tua. Nah, orang tua merupakan pendidik alami, pertama, utama, dan kodrati. Orang tua dikatakan sebagai pendidik alami karena mereka merupakan subjek yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anaknya. Subjek pendidik selanjutnya ada guru atau dosen. Guru dalam hal ini merupakan pengajar, pendidik yang diserahi kepercayaan karena tugasnya sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan. Guru juga disebut sebagai pendidik kedua setelah orang tua. Di sini mereka pertama-tama sadar akan perlunya melestarikan bangsa manusia melalui pendidikan. Adapun subjek pendidik lainnya seperti ustadz atau ustazah, pelatih, pembimbing, masyarakat, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang objek pendidikan. Objek pendidikan adalah manusia. Melalui pendidikan diharapkan akan dapat membentuk seluruh aspek yang terdapat pada diri manusia tersebut secara seimbang. Dan pada hasil akhir, pendidikan akan terbentuk manusia yang manusiawi. Yang dimaksud dengan objek atau sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan. Selanjutnya materi keempat tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan formal yaitu TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan perguruan tinggi, baik akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling atau pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM. Selanjutnya materi yang terakhir tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, pendidikan mengandung arti usaha sistematis dan terprogram yang dilakukan para pendidik terhadap para terdidik agar mereka menjadi generasi terpelajar. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa, sekaligus berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.